Suamiku dikira miskin, tapi di hari pernikahan adikku, kami membawa hadiah yang membuat keluargaku tercengang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mas, ini beneran nggak kebanyakan? Linda menarik lengan suaminya yang sedang fokus melihat-lihat deretan motor baru di showroom. Lampu-lampu terang memantulkan warna merah mengkilap dari motor yang sedang mereka incar. Motor Matic dengan model terbaru. Ana menoleh pelan. Senyumnya datar khas dia, tapi matanya penuh keyakinan. Enggak, ini kan buat adikmu. Kamu aja bilang kemarin, Della mau mulai hidup baru. Kalau bisa, kita bantu sekalian sampai tuntas, ucap Anam. Tapi ini mahal banget. Keluarga di rumah juga pasti mikir macem-macem. Linda menunduk sedikit. Dia tahu betul, di mata keluarganya, Anam cuma petani sederhana dari desa. Rumah mereka kecil di ujung kampung. Pakaian Anam selalu sederhana. Dan penampilan mereka jauh dari glamor. Kalau adiknya mau menikah, keluarganya pasti mengira mereka paling banter bawa amplop 100.000. Anam justru tertawa kecil. Kamu itu mikirin apa sih? Biarin aja. Mereka kan gak tahu apa yang aku kerjain 2 tahun terakhir. Jawab Anam. Linda mengangguk. Mereka memang jarang cerita tentang usaha bibit tanaman dan toko online alat pertanian yang dirintis Anam. Semua berjalan pelan tapi pasti. Dan kini, pemasukan mereka jauh di atas yang orang kira. Tapi motor baru mas, puluhan juta. Udah gitu, masih mau beli isi rumah juga. Linda kembali memastikan. Anam tidak menjawab. Ia hanya menepuk punggung Linda dengan lembut. Lalu berjalan ke kasir. Yang merah itu ya bu, sekalian STNK cepat ya. Saya bayar lunas, ucap Anam. Pegawai showroom sampai memastikan 2 kali karena pembeli yang tadi datang pakai sendal jepit, kaos sederhana, dan tas lempang lusuh, kini mengeluarkan kartu debit tanpa ragu. Linda menutup mulutnya dengan tangan untuk menutupi tawanya. Karena wajah si pegawai benar-benar seperti tidak percaya. Selesai urusan motor, mereka pindah ke toko elektronik besar. Ini AC yang kamu bilang dingin banget itu kan? Ana menunjuk. Iya, tapi, kata Linda. Ambil 2. Mas, Linda sampai menepuk lengan suaminya kaget. Yang satu buat Della, yang satu buat rumah kita. Kamu tiap malam ngeluh gerah tapi nggak mau bilang pengen AC karena takut aku capek cari uang kan? Nah, sekarang aku beliin buat kamu juga. Linda terdiam, matanya berkaca-kaca. Dan kali ini dia tidak bisa menolak pemberian suaminya. Ternyata pesanan mereka sudah sangat banyak. 1 set kompor, magic jar, kipas angin, dispenser, kulkas, set tempat tidur lengkap, lemari 3 pintu, dan sofa empuk warna krem. Ditambah motor baru yang sedang disiapkan pengiriman. Linda memegang tangan suaminya. Mas, nanti keluarga aku shock lihat ini semua, katanya. Anam tersenyum kecil. Biarin, kadang orang perlu diingetin. Kalau hidup di desa bukan berarti hidup miskin, ucapnya. Linda memeluk lengan suaminya erat. Campuran bangga, haru, dan sedikit gemas karena Anam ternyata merencanakan ini jauh sebelum dia tahu. Tapi mas, kalau mereka tanya kenapa bisa sebanyak ini, gimana? Tanya Linda. Anam menjawab santai. Bilang aja, rezeki orang gak pernah kelihatan dari sendalnya. Jawaban itu membuat Linda langsung tergelak. Mereka keluar dari mall menjelang sore, membawa nota panjang hingga hampir menyentuh lutut. Di belakang mereka, pegawai-pegawai toko masih saling bertanya-tanya, bagaimana pasangan dari desa bisa beli barang sebanyak itu tanpa sedikit pun menawar. Linda menggenggam nota itu sambil tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, pernikahan Della minggu depan pasti jadi hari yang tidak akan dilupakan keluarganya. Hari terus berjalan. 3 hari sebelum hari pernikahan Della. Pagi itu di rumah kecil Anam dan Linda terasa lebih sibuk dari biasanya. Linda memeriksa tas berkali-kali. Sementara Anam memasukkan jas hujan ke dalam jok motor dan mengecek kondisi kendaraannya. Mas, barang-barang itu beneran nyusul sendiri kan? Linda memastikan untuk kesekian kalinya. Anam mengangguk santai. Iya,
Tadi supir truk nelpon. Dia berangkat 2 jam setelah kita. Kita pasti duluan sampai di sana, jawabnya. Semoga nggak ada drama di rumah ya mas, gumam Linda kecil. Lebih seperti doa. Anam hanya tersenyum lebar. Kalaupun ada, ya biarin. Kita hadapi bareng. Perjalanan 5 jam dengan motor tidak membuat semangat Linda surut. Namun begitu melewati gapura desa orang tuanya, rasa gugup langsung menyelinap. Rumah keluarganya besar, catnya masih baru. Mobil kakaknya terparkir di halaman. Dan keluarga besar tampak ramai berkumpul menyambut persiapan pesta. Sayangnya, sambutan itu bukan untuk mereka. Begitu Ana mematikan mesin motor, beberapa mata langsung melirik. Lalu melirik lagi. Kali ini dengan raut meremehkan. Ibunya yang muncul dari teras dengan celemek masih terpasang. Loh, kalian udah sampai? Nada suaranya datar, tidak ada rasa senang. Linda mencoba tersenyum. Iya bu, tadi berangkat pagi, jawabnya. Ibu langsung melihat tangan kosong mereka, lalu menatap motor tua yang mereka bawa. Hah? Cuma bawa diri? Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa filter. Linda tercekat. Anam hanya menunduk sedikit. Kebiasaannya kalau menahan diri. Kakaknya, Mbak Rani, muncul sambil memegang ponsel. Linda, kamu beneran cuma bawa tas segitu? Kasian banget Della dapat kakak ipar yang, ya ampun. Ia menatap Anam dari atas ke bawah. Anam, lain kali kalau datang acara keluarga tuh bawa sesuatu kek. Jangan datang tangan kosong. Linda langsung gelagapan. Mbak, kami. Udahlah, potong ibunya. Orang kampung mau bantu apa sih? Paling bantu nyapu. Masuk sana, jangan cuma berdiri. Beberapa saudara yang duduk di ruang tamu mulai berbisik-bisik. Katanya kerja di kebun ya? Iya, makanya pantesan gak bawa apa-apa. Della mau nikah, masa kakaknya cuma datang begini? Gak bawa hadiah? Bisik-bisik itu sampai ke telinga Linda. Telinga Linda panas. Ia mau menjelaskan kalau hadiah mereka sedang di perjalanan, tapi tangannya ditahan oleh Anam. Sudah, bisik Anam pelan. Gak usah dijelasin, biar waktu yang ngomong. Linda menahan air matanya. Dia sudah tahu keluarganya sering meremehkan Anam, tapi kali ini rasanya jauh lebih menusuk, apalagi di depan banyak orang. Ibunya kembali menatap mereka. Ya sudahlah masuk, tapi nanti kalau keluarga calon besan datang, tolong jangan bikin malu. Kalian duduk di belakang saja. Seperti tamu tak diundang. Linda menunduk. Baik, Bu, jawabnya dengan suara bergetar. Anam tersenyum lembut pada Linda. Meski jelas, rasa sakit itu terlihat di matanya. Gak apa-apa, lihat nanti pas truk itu datang, katanya pelan. Linda mengangguk setengah putus asa. Dan 2 jam pun berlalu. Keluarga masih sibuk dan bisik-bisik tentang kakak miskin yang datang tanpa hadiah semakin ramai. Linda mencoba membantu di dapur, tapi sikap orang-orang tetap sama, meremehkan. Tiba-tiba suara klakson keras terdengar dari depan rumah. Jeritan beberapa anak kecil langsung terdengar. Tante, ada truk gede. Rumah langsung riuh. Ibu Linda keluar ke teras. Dia kesal. Truk siapa sih? Bikin ribut. Ini lagi. Kalimatnya terputus. Karena sang sopir langsung turun. Apa benar? Ini rumah mertua Pak Anam? Tanya sopir dengan sopan. Karena kami mau antar barang, Bu. Ini kiriman dari Pak Anam dan Bu Linda. Barang-barangnya mau diletakkan di mana ya? Tanya supir itu lagi masih dengan nada yang sopan. Semua kepala menoleh. Semua mata melotot. Tapi tidak dengan Butini. Dia bukan hanya syok, bahkan wajahnya sampai pucat. Mbak Rani sampai memegangi dadanya. Sementara suaminya melongo tidak percaya. Para saudara tiba-tiba diam seperti patung. Anam berdiri di belakang, tangan di saku, wajahnya sangat tenang. Linda menahan senyum, setetes kelegaan mengalir. Bisik-bisik berubah total. Hah? Itu dari Anam sama Linda? Motor baru? Iya, itu ada motornya kelihatan. Itu mah motor mahal, keluaran terbaru.
Mas Anam kaya ya ternyata. Kok bisa? Kirain saya, ya ampun. Linda menatap Anam. Anam menatapnya balik sambil berbisik. Kan aku udah pernah bilang, rezeki orang gak pernah kelihatan dari sendalnya. Linda hampir tertawa dan menangis sekaligus. Dan keluarga yang tadi menghina mereka, kini hanya bisa bengong. Sebuah permulaan yang akan mengubah segalanya. Suasana halaman rumah langsung berubah ramai begitu pekerja truk membuka bak belakang. Semua keluarga keluar. Sebagian masih ternganga. Sebagian saling pandang tidak percaya. Motor baru yang mengkilap itu tampak seperti kilat merah mencolok di tengah halaman. Linda berdiri di samping Anam. Masih menahan campur aduk perasaan antara lega, bangga, dan geli melihat wajah-wajah yang tadi mengejek kini mendadak sopan. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Begitu sopir truk hendak menurunkan sofa besar, suara lantang terdengar dari arah teras. Tunggu, itu hadiah dari aku. Semua orang menoleh. Rani yang tadi diam, tiba-tiba bersuara. Dia adalah kakak tertua Linda, menikah dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai PNS. For your information, mobil yang mereka bawa setiap kali pulang kampung adalah mobil hasil kreditan. Dan belum lunas sampai sekarang. Padahal mobil itu sudah banyak lecet di bagian bodinya. Kak Rani mengangkat dagunya tinggi dan suaranya begitu lantang. Linda dan Anam langsung saling pandang. Supir truk yang memegang nota pembayaran terlihat bingung. Maaf bu, ini jelas-jelas pesanan atas nama Bapak Anam dan Bu Linda. Ini nota dan alamat pengirimannya, ucap sang sopir ingin klarifikasi. Tapi Kak Rani tidak mau kalah. Ah, itu aku yang pesan. Pakai nama mereka aja karena waktu itu aku lagi sibuk. Uangnya dari aku. Nada suaranya yakin sekali. Bahkan terlalu yakin kedengarannya. Beberapa sepupu langsung berbisik-bisik. Wah, Kak Rani ngasih hadiah sebanyak itu. Keren banget. Padahal 5 menit lalu, orang-orang itu masih meremehkan Anam. Linda menahan nafas. Dia tahu sifat kakaknya. Gengsi nomor 1, harga diri nomor 2, kejujuran entah nomor berapa. Rani, suara ibu terdengar hati-hati. Kamu beneran yang beli? Tentu saja Kak Rani mengangguk cepat. Iya bu, masa sih Linda dan suaminya bisa beli motor semahal ini? Kalian bisa pikir pakai logika dong, katanya. Kalimat terakhir diucapkan sambil melirik sinis ke arah Anam. Linda merasakan dadanya panas. Namun sebelum Linda bicara, Anam memegang tangannya pelan. Biar aku, bisiknya. Anam maju 2 langkah dengan tenang. Pak sopir, coba Pak sopir sebutkan lagi. Siapa yang bayar lunas pembeliannya? Tanya Anam. Sopir membuka berkas. Bapak Anam, Mas. Bahkan tadi kami sempat telepon ke nomor Bapak untuk konfirmasi alamat. Jawabnya. Seluruh keluarga mulai gelisah. Ada yang menahan tawa, ada yang menahan malu. Kak Rani langsung memotong cepat. Itu karena... Tapi Anam kembali bicara pelan. Nada suaranya sopan namun tegas. Kalau Kak Rani yang beli, pasti Kak Rani tahu berapa total belanjaannya kan? Semua orang otomatis menatap Rani. Rani menelan ludah. Ya sekitar, ya pokoknya mahal lah. Jawabnya. Anam hanya tersenyum. Totalnya 52 juta kak. Belum termasuk ongkir truk 2 juta. Anam menyebut angka dengan santai, seperti menyebut harga cabai. Rani langsung pucat. Dia jelas tidak tahu jumlah sebenarnya. Sementara suaminya menahan malu karena istrinya mengaku-ngaku. Suasana hening beberapa detik. Sopir truk menambahkan dengan polos. Semua barang ini memang paket hadiah lengkap. Pembeli bilang untuk pernikahan adiknya, makanya kami antar sebelum hari H. Linda hampir tertawa melihat ekspresi keluarga yang mulai menyadari fakta sebenarnya. Lalu di tengah keheningan itu, suara ibu terdengar gemetar. Jadi, ini semua dari kalian? Linda mengangguk pelan. Iya, Bu. Ini bentuk sayang kami ke Della. Kami memang jarang cerita soal kondisi kami sekarang. Baru setelah itu, air muka ibu berubah. Setengah kagum, setengah malu.
Tapi Kak Rani masih belum menyerah. Ya sudah kalau memang dari kalian, katanya akhirnya dengan suara kecil. Tapi lain kali ngomong dulu, jangan bikin orang salah paham. Lanjutnya, Linda menatap kakaknya tajam. Yang bikin salah paham siapa duluan, Kak? Tanya Linda. Rani langsung pura-pura batuk sambil berbalik. Ia memilih masuk ke dalam rumah untuk menyembunyikan wajahnya yang sangat malu. Pekerja truk melanjutkan menurunkan barang. Keluarga yang tadi meremehkan, kini bahkan menawarkan diri membantu mengangkat sofa dan lemari ke dalam rumah. Linda berdiri di samping Anam, menatapnya penuh bangga. Bagus banget kamu tadi, katanya pelan. Anam mengusap kepala Linda lembut. Kamu juga. Kita cuma perlu sabar, tapi bukan berarti diam kalau dilecehkan. Linda tersenyum lebar. Pagi yang awalnya penuh hinaan, kini berubah menjadi pagi yang membuat seluruh keluarga tercengang dan malu sendiri. Dan Della, si adik yang akan menikah. Dia baru pulang sore ini, belum melihat kejadian apapun. Sore harinya, suara mesin motor berhenti tepat di depan rumah. Della turun dengan wajah lelah setelah perjalanan dari kota tempat ia bekerja. Rambutnya sedikit kusut, ransel besar di punggung, dan langkahnya gontai karena seminggu terakhir ia lembur menyiapkan cuti. Begitu mengangkat kepala, ia langsung terbelalak. Di halaman rumah terparkir motor merah baru, mengkilap seolah baru keluar dari showroom. Di teras beberapa kardus raksasa bertuliskan AC, lemari pakaian, dan dispenser masih menumpuk. Dari pintu rumah, suara orang-orang yang sedang memindahkan perabotan terdengar riuh. Astaga, Della memegang mulutnya. Ini rumah siapa? Kenapa kayak toko elektronik sih? Gumamnya. Ia buru-buru masuk dan mendapati ruang tamu hampir tidak dikenali. Sofa krem baru sudah dipasang. Kedua sepupunya sedang menyeka debu lemari 3 pintu. Dan ibunya mengelap meja baru sambil berkeringat. Ibu, ini apa? Tanya Della. Ibu berhenti mengelap, menoleh dengan senyum kaku. Senyum orang yang masih syok tapi juga sedang mempertahankan gengsi. Oh Della, kamu sudah sampai nak. Suara ibunya terdengar bergetar. Iya bu, tapi ini semua dari mana? Tanya Della lagi. Della memutar badan, melihat AC yang masih dalam kardus. Kasur spring bed yang sudah dimasukkan ke kamar pengantin, dan kompor baru yang baru saja dibuka. Rumah mereka seperti disulap dalam semalam. Ibunya menarik napas panjang. Ini semua hadiah pernikahan dari... Ibu menoleh ke arah Linda dan Anam yang berdiri di pojok ruang tamu. Della mengikuti arah pandangan ibunya. Dari Kak Linda dan Mas Anam? Tanyanya. Linda tersenyum canggung. Selamat ya dek, semoga suka, ucap Linda. Della sampai membuka mulutnya beberapa detik tanpa suara. Loh, kok banyak banget? Ini kan mahal-mahal semua, Kak. Anna menunduk sedikit, bersikap sopan. Buat memulai hidup baru, dek. Biar lengkap dan gak kepikiran beliin itu lagi, ucap Anam. Della masih terpaku. Tangannya gemetar mengusap sofa baru. Ia belum bisa memproses semuanya. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, ibu tiba-tiba ikut nimbrung dengan nada mendadak manis luar biasa. Manis yang bikin orang merinding. Iya Del, semua ini hadiah mewah dari kakakmu dan suaminya. Nada ibu dibuat-buat, seolah sejak awal ia sangat bangga. Kamu gak usah pikirin apa-apa lagi, mereka sudah, baik sekali, kata ibu lagi. Linda melirik Anam sambil menahan tawa kecil. Anam cuma angkat alis seolah berkata, tuh kan, berubah 180 derajat. Della duduk perlahan di sofa baru, mirip orang mau pingsan. Beneran kalian yang kasih ini? Ia bertanya lirih. Linda mengangguk. Kita pengen kamu memulai rumah tangga tanpa beban, dek. Jadi beli yang sekalian lengkap. Della mendadak menutup muka dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Kenapa kamu nangis? Linda panik. Della mengusap air matanya, lalu memeluk Linda erat.
Kak, aku tuh udah siap nerima apa adanya. Udah siap pakai barang lama, kompor lama, tempat tidur lama, aku nggak apa-apa. Aku nggak minta apa-apa. Tapi kakak, Mas Anam, kalian baik banget. Anam tersenyum kecil. Adiknya istri saya itu adik saya juga, Del, katanya. Ibunya cepat menambahkan. Makanya, Del, kamu tuh beruntung punya kakak yang sayang banget sama kamu. Dari dulu kan ibu bilang. Linda melirik ibunya dengan tatapan. Bu, jangan mulai bohong lagi. Ibu pun terbatuk-batuk, alibi darurat. Della melepaskan pelukan, menatap Linda sambil tersenyum haru. Terus, kakak kesini naik apa? Tanyanya. Linda menjawab lirih. Kami naik motor, dek. Motor kami yang biasa. Dan entah bagaimana, kalimat sederhana itu membuat keluarga yang masih berada di ruang tamu tiba-tiba merasa sangat malu. Karena beberapa jam sebelumnya, mereka menghina Linda dan Anam habis-habisan. Della mengusap mata lalu berdiri. Aku harus bilang ke calon suamiku, pasti dia juga kaget lihat ini semua. Katanya begitu bersemangat. Gak usah, Lin. Biar nanti jadi kejutan aja kalau suamimu udah kesini, kata Linda. Oh iya, bener juga kata kakak. Linda dan Anam saling pandang, lalu tertawa kecil bersamaan. Sementara itu, Kak Rani dan suaminya tak berani memunculkan diri lagi di tengah-tengah keluarga. Sepertinya mereka benar-benar bersembunyi di dalam kamar karena terlalu malu. Setelah suasana mulai tenang dan keluarga sibuk mengangkat perabotan baru ke dalam rumah, Della duduk bersama Linda dan Anam di ruang tamu yang kini tampak seperti rumah baru. Sofa empuk itu jadi saksi pembicaraan penting hari itu. Della menatap kakak dan kakak iparnya dengan mata masih sembab. Kenapa sih kalian ngasih sebanyak ini? Aku jadi gak enak hati. Ini banyak banget, Kak. Mas. Linda tersenyum, memegang tangan adiknya yang mungil. Justru karena kamu anak baik, Dek. Della mengerutkan kening bingung. Loh, apa hubungannya? Anam ikut duduk, mencondongkan tubuh sedikit. Gak semua orang tahu, Del. Tapi kami tahu siapa yang paling berjasa selama ini. Della berkedip cepat. Apa maksudnya, Mas? Linda menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Waktu bapak meninggal, keadaan kita susah banget, Del. Aku sama Anam waktu itu baru nikah. Penghasilan pas-pasan buat kami sendiri. Kamu tahu sendiri kan? Dulu Anam masih kerja bantu-bantu di kebun orang. Anam mengangguk. Betul. Waktu itu aku belum punya usaha. Gaji kecil, kerja kadang ada, kadang enggak. Della menunduk, mengingat masa itu. Tapi kamu, Linda melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Kamu yang ngurusin ibu. Kamu yang tiap bulan kirim uang. Padahal gajimu juga nggak besar. Anam kemudian menambahkan lagi. Kami tahu, kamu sering makan mie instan di kos supaya bisa nyisihin uang. Kita tahu kamu gak pernah beli baju baru biar ibu sama Robi bisa makan layak. Della langsung menutup mulutnya, menahan tangis. Kamu pikir kita gak tahu? Tanya Linda lembut. Kami tahu, Del. Semua kebaikanmu kami lihat. Kamu diam-diam yang paling tanggung keluarga ini. Della menunduk makin dalam. Bahunya bergetar. Anna menepuk pundaknya perlahan. Makanya, Del, ini bukan soal mahal atau tidak. Ini bentuk terima kasih kami. Kamu sudah terlalu lama mikirin keluarga. Sekarang biar kami yang mikirin kamu. Air mata Della jatuh deras. Aku cuma gak mau ibu dan Robi kekurangan. Aku cuma pengen jadi anak baik. Linda memeluk adiknya erat. Kamu memang anak baik, Dek. Dan kamu pantas dapat yang terbaik. Anam tersenyum hangat. Hadiah ini bukan untuk pamer, tapi untuk memulai hidupmu dengan layak, tanpa beban. Kalau dulu kami belum bisa bantu, sekarang alhamdulillah. Rezeki kami sudah cukup. Jadi ini saatnya kamu memulai kebaikanmu sendiri. Della menangis terseduh-seduh di pundak Linda. Ibu yang sedari tadi berdiri di pintu tanpa mereka sadari, ikut menghapus air matanya.
Ia jelas terharu, terpukul juga, mengingat selama ini sering menuntut Della, tapi jarang mengucap terima kasih. Robi, si adik bungsu yang kelas 6 SD, muncul dari balik pintu kamar sambil memeluk bantal. Kak Della, makasih ya, karena kakak selalu berusaha nurutin apa yang menjadi kebutuhanku. Della langsung memeluk adiknya. Suasana rumah yang sebelumnya penuh bisik-bisik meremehkan, kini berubah menjadi haru yang sangat hangat. Anam merangkul bahu Linda, dan Linda menggenggam tangan suaminya erat-erat. Hari ini bukan cuma rumah ini yang berubah, tapi juga cara orang melihat kebaikan, kata Anam pelan. Akhirnya hari yang ditunggu telah tiba. Pagi saat hari H, rumah keluarga Linda berubah menjadi lautan manusia. Tenda sederhana berdiri di halaman. Kursi-kursi plastik tertata rapi. Musik pelan mengalun dari speaker kecil. Dan aroma masakan ibu-ibu kampung memenuhi udara. Della duduk anggun dengan kebaya putih sederhana. Wajahnya tenang, namun matanya berkaca-kaca. Campuran bahagia, gugup, dan lega karena hari itu akhirnya tiba. Keluarga calon suaminya datang serombongan. Mobil mereka berhenti berderet di depan rumah. Begitu turun, mereka langsung terpana melihat rumah yang kini rapi, penuh perabotan baru, dan terkesan lebih mewah dari biasanya. Ibunya Della tersenyum lebar, menyambut dengan bangga. Silakan masuk, Pak, Bu. Rumah sederhana, tapi semoga cukup nyaman. Dulu ia sering minder, hari ini ia seperti berubah total. Calon besan pun mengangguk kagum. Rumahnya nyaman sekali, Bu. Rapi sekali. Ibu dengan cepat membalas. Iya, soalnya banyak saudara yang bantu. Linda sampai hampir tersedak mendengar itu. Anam hanya menahan senyum. Prosesi akad nikah dimulai. Suasana menjadi hening. Saksi-saksi duduk serius. Penghulu membuka kitab dan berkasnya. Dan Della duduk di sudut sambil menggenggam tisu. Calon suami Della, Reno, duduk tegap di depan penghulu. Dengan satu tarikan napas panjang, Reno mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas. Dan hanya dengan satu ucapan, sah, Reno menghela napas lega sementara Della mulai menangis bahagia. Semua keluarga ikut mengaminkan. Linda ikut menitihkan air mata, menepuk tangan Anam pelan. Adikku sudah jadi istri orang, kumamnya. Anam tersenyum hangat. Semoga sakinah mawadah warohmah. Amin. Meski tidak mewah, resepsi itu meriah. Tenda sederhana penuh tamu. Makanan selalu habis terhidang. Anak-anak kampung berlarian sambil tertawa. Beberapa tamu keluarga besar sempat bertanya heran. Rumahnya bagus sekali ya, Bu? Perabotannya baru semua ya? Kok komplit sekali? Sudah siap bener nih untuk hidup sendiri? Ibu Della tersenyum kelewat bangga. Alhamdulillah rezekinya banyak, katanya. Linda hanya bisa menepuk jidat dari jauh. Ia tahu ibunya masih suka mengambil kredit atas sesuatu yang bukan haknya. Tapi Anam selalu menenangkan. Yang penting dia bahagia. Urusan gengsi nanti-nanti. Setelah semua tamu pulang dan suasana mulai lengang, Reno masuk ke kamar yang akan ia tempati bersama Della setelah menikah. Begitu melihat kasur spring bed baru, lemari besar, meja rias, AC dan perabot lainnya, Reno langsung terpaku. Del, suaranya lirih. Ini semua baru? Tanyanya. Della mengangguk dengan senyum malu-malu. Itu hadiah dari Kak Linda dan Mas Anam, jawabnya. Reno menoleh cepat. Serius sebanyak ini? Tanyanya tak percaya. Della mengangguk lagi. Motor merah di halaman juga dari mereka. Reno langsung menarik napas panjang. Benar-benar tak percaya. Ia keluar kamar, mencari Anam dan Linda. Mereka sedang duduk di teras, menikmati udara malam setelah seharian lelah. Reno mendekat, dan tanpa ragu langsung menjabat tangan Anam erat-erat. Mas, terima kasih. Saya benar-benar gak tahu harus ngomong apa. Ini banyak banget. Ini modal besar untuk kami memulai hidup. Anam hanya tersenyum tulus. Sama-sama, kita keluarga sekarang. Kalau kamu sayang Della dan jagain dia, itu sudah cukup buat kami.
Reno mengangguk berkali-kali, matanya berkaca-kaca. Lalu ia menyalami Linda. Kak Linda, terima kasih juga. Della cerita semuanya. Kakak dan Mas Anam benar-benar orang baik. Saya juga akan jaga Della sebaik-baiknya, ucapnya. Linda tersenyum. Matanya ikut berkaca. Della anak baik. Dia pantas dapat yang terbaik. Reno mengangguk lagi, lalu memeluk Della yang berdiri di sampingnya. Malam itu halaman rumah dipenuhi rasa syukur. Tidak ada bisikan meremehkan seperti hari sebelumnya. Yang tersisa hanyalah rasa hormat, terima kasih, dan kebahagiaan. Dan rencananya setelah menikah, Della dan Reno akan tinggal di rumah Butini. Karena Reno juga dapat pekerjaan di desa itu. Urusan pekerjaan Della yang di kota, ia akan segera resign. Sebenarnya sudah lama dia ingin resign 2 minggu sebelum dia menikah, tapi sayangnya pekerjaannya masih menumpuk dan sekarang pun belum selesai. Jadi sebagai bentuk tanggung jawabnya, dia akan menyelesaikan pekerjaannya dulu barulah resign. Keesokan paginya, Anam dan Linda bangun dengan wajah sumringah. Rumah sudah sedikit lebih rapi setelah acara. Perabotan baru sudah mulai dipasang semua. Dan hari ini memang haknya pengantin untuk membuka hadiah-hadiah itu. Kecuali kasur yang memang sudah dipasang di kamar pengantin, jadi sudah dibuka duluan. Ya Allah, bagus banget ini, Dek, ucap Reno. Iya, Mas. Aku nggak nyangka Mas Anam bakal ngasih kita hadiah sebanyak ini, jawab Della. Sementara itu, Kak Rani dan suaminya sudah pulang dari kemarin sore. Katanya, besok suami Kak Rani akan kerja jadi tak bisa menginap lagi. Padahal alasan sebenarnya adalah mereka kesal, tidak mau berlama-lama lagi di sana karena akan semakin malu. Kok bisa sih? Si Anam punya uang sebanyak itu, ngasih hadiah semewah itu untuk Della. Kita benar-benar dipermalukan sama dia, ucap suami Rani. Tak lama aku pusing, gak usah dibahas dulu. Aku benar-benar pusing sekarang, jawab Rani ketus, karena dia merasakan kepalanya begitu berdenyut. Sementara kedua anak mereka di belakang selalu ribut, entah apa yang diperebutkan. Itu membuat kepala Rani semakin berdenyut. Bisa diam gak ibu bilang? Teriak Rani. Dan kedua putranya langsung terdiam. Bukan diam karena patuh, melainkan karena takut. Cerita kembali lagi ke rumah Butini. Hari ini, Anam dan juga Linda pamit pulang. Butini membawakan mereka banyak oleh-oleh. Masih ada sisa kue bekas acara. Kalian bawa ini ya. Ini juga dibawa. Rendang juga masih banyak. Kalian bawa juga ya, kata Butini menyiapkan semuanya. Padahal Rani dan suaminya pulang lebih dulu tidak dibawakan apa-apa. Aduh Bu, ini banyak banget, kami nggak bisa bawa. Kami kan cuma naik motor, kata Linda. Aduh bisa-bisa, diletak di depan. Atau kamu bawa aja, kan ini ringan, ucap sang ibu memaksa. Akhirnya mau tak mau, Linda membawa semua barang-barang yang sudah disiapkan ibunya. Katanya ringan, tapi setelah dijinjingnya, tas itu begitu berat. Bahkan terasa talinya akan putus. Entah apa-apa yang dibawakan oleh ibunya. Kami pamit dulu ya Bu. Ibu jaga kesehatan. Insya Allah, nanti kami akan sering-sering ke sini, kata Anam. Iya Nam, Ibu janji bakalan jaga kesehatan. Kalian jangan lupa ya sering-sering ke sini, ucap Butini. Dan sebelum pamit, Anam sambil bersaliman memberikan segepok uang untuk Butini. Anam, ini apa? Tanya Butini sambil memegang uang segepok itu dengan tangan gemetar. Ini untuk ibu, boleh ibu pakai untuk apa saja. Boleh ibu tabung juga, terserah ibu, ucap Anam. Ya, Anam memberikan uang 10 juta ke Butini. Della yang melihat itu merasa tersenyum, sekaligus merasa bahwa dulu memang dia yang menanggung biaya hidup ibu dan adiknya setelah ayahnya meninggal. Tapi tidak sebanyak itu, setiap kali dia memberi uang ke ibunya. Paling besar 2 juta atau 2,5 juta. Karena gajinya sendiri pun tidak banyak. Kalau Rani dan suaminya jangan ditanya. Mereka bahkan malah sering menyusahkan Butini. Kalau pulang kampung dengan tangan kosong padahal punya mobil bagus. Tapi kalau pulang lagi ke rumahnya, bawa banyak barang. Yang beras lah, yang sayuran lah, yang minyak goreng lah. Dan semua itu dibeli dari hasil keringat siapa? Keringat Della. Terdengar keterlaluan, tapi memang itu kenyataannya.
Sambil menerima uang itu, Butini menangis. Ia memeluk Anam saking tak tahannya. Nam, maafin ibu ya, selama ini ibu meremehkan kamu, ucap Butini. Iya bu, gak apa-apa. Udah ya, aku gak apa-apa. Kami pamit ya bu, kata Anam. Kemudian Butini beralih memeluk Linda. Maafin ibu ya nak, selama ini ibu remehkan kamu. Kemudian cerita kembali ke masa lalu, di mana setiap kali Anam dan Linda datang berkunjung ke rumah Butini, mereka selalu menjadi bahan olok-olokan. Keputusan 6 tahun lalu yang diambil Linda menikah dengan suaminya yang dari desa dan hanya petani biasa, membuat keluarganya tidak setuju. Terutama Butini dan Rani, juga suaminya. Kalau Dela sih, yang penting kakaknya bahagia, dia setuju saja. Kalau Robi tentu belum paham karena dia masih kecil. Dan ditambah lagi, Anam dan juga Linda yang sampai sekarang setelah 6 tahun menikah belum dikaruniai anak, membuat mereka selalu dihina waktu itu. Linda selalu dikatai, Lin, kamu kayaknya kekurangan gizi deh, makanya belum hamil sampai sekarang, ucap Kak Rani tanpa perasaan. Linda waktu itu hanya diam, dia tidak menjawab atau melawan. Dia memilih diam, sesuai dengan perintah suaminya, karena kalau dia menjawab, pasti semuanya akan runyam dan malah jadi ribut. Hingga setelah 3 tahun pernikahan mereka, Anna mulai berpikir keras bagaimana cara mengubah nasib. Ia mulai mencoba menjual bibit tanaman. Awalnya hanya warga sekitar yang membeli, tapi lama-kelamaan dia mulai merambah dunia online. Dia menjual bibit tanamannya itu secara online. Dan Anam yang memang paham soal pertanian, dia menjual bibit yang benar-benar bagus. Dan tidak disangka, setelah sekian lama akhirnya hasilnya memuaskan. Bukan hanya banyak tabungan, Anam dan Linda juga bisa menambah sawah beberapa hektar. Mereka benar-benar luar biasa. Bahkan diam-diam mereka berdua juga sudah membangun rumah besar di kampung, yang pembangunannya sebentar lagi selesai. Dan benar juga, selama ini karena mereka tinggal di gubuk sederhana, mereka semakin dihina. Padahal tanpa mereka tahu, di dalam gubuk itu banyak sekali barang-barang berharga. Memang tidak terlihat mencolok, tapi yang tahu-tahu pasti paham kalau itu barang mahal. Kembali ke masa kini, Linda dan Anam melakukan perjalanan 5 jam lagi untuk sampai ke kampungnya dengan sepeda motor tua milik Anam. Sebenarnya dia sudah rencana mau beli mobil, tapi ternyata malah keduluan Dela yang menikah, jadi rencana itu ditunda sebentar. Bukan karena uangnya yang habis untuk beli hadiah Dela, melainkan dia ingin membelinya setelah Dela menikah. Alhamdulillah mereka selamat sampai tujuan. Alhamdulillah mas, kita sampai di rumah kita lagi, ucap Linda merasa lega. Iya dek, ayo masuk. Saking kangennya dengan tempat tidur, Linda tak langsung mencuci wajah, melainkan langsung rebahan di kasurnya. Mas, aku kangen banget sama kasur ini, katanya. Ya ampun, kamu ini. Ya boleh kangen, tapi kamu cuci muka dulu, kek. Itu berdebu banget, nanti kamu jerawatan, kata Anam. Iya, mas. Dengan malas, Linda bangkit dan menuju kamar mandi. Lalu segera kembali dan merebahkan tubuhnya di kasur, dan tak lama kemudian Linda tertidur. Anam pun menyusul tidur karena dia lelah menyetir. Sementara itu di kediaman Butini, cerita tentang Anam dan Linda yang memberi hadiah sangat banyak untuk Della masih menjadi trending topik. Cerita itu selalu dibicarakan di mana-mana. Dan Butini dengan bangga mengakui itu. Ya dulu yang menjadi anak kebanggaannya adalah Rani dan suaminya yang seorang PNS. Tapi sekarang tidak lagi. Lebih tepatnya matanya sudah terbuka. Sebenarnya siapa sih anak yang benar-benar menghargainya dan menyayanginya? Della dan juga Linda. Dan tak bosan-bosan, Butini memamerkan kebahagiaannya itu di hadapan teman-temannya dan para tetangga. 3 bulan kemudian, Della dan Reno sudah resmi menetap tinggal di rumah Butini. Karena mereka sudah selesai dengan urusan masing-masing. Della sudah berhasil resign karena pekerjaannya sudah selesai, dan Reno juga sudah diterima di perusahaan yang ada di desa itu. Ya, di desa itu ada pabrik sawit besar, dan Reno diterima di sana. Jabatannya cukup lumayan. Jadi untuk kedepannya Della tak perlu khawatir.
Selain kebahagiaan itu, ternyata ada sesuatu yang terjadi. Kak Rani dan suaminya Bagas mengalami kesulitan. Orang tua Bagas jatuh sakit dan tak punya jaminan kesehatan, jadi harus pakai biaya pribadi. Dan itu menghabiskan uang sangat banyak. Karena ayah Bagas mengalami gagal ginjal, harus cuci darah dan operasi. Kita harus cari uang kemana, Mas? Aku udah pusing banget, kata Rani. Aku juga. Aku udah mumet ini, jawab Bagas. Apa kita pinjam sama Anam aja? Kata Rani tiba-tiba memberi usul. Kamu yakin mereka mau minjemin? Dulu kita selalu meremehkan mereka. Aku malu, kata Bagas. Kita coba aja, Mas. Aku tahu mereka orang baik. Apalagi mereka tahu kita minjem untuk apa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk datang ke rumah Anam dan juga Linda di kampung. Yang jaraknya kalau dari kota, di tempat tinggal Bagas, bisa sampai 10 jam. Sesampainya di rumah Linda dan Anam, rumah kecil itu tampak kosong. Seperti tidak ada kehidupan. Tapi rumah itu masih bersih dan rapi. Mereka kemana ya, Mas? Apa mereka udah pindah? Tanya Rani. Aku nggak tahu, tapi nggak mungkin mereka pindah. Mereka mau pindah kemana? Rumah mereka kan cuman ini, kata Bagas. Dan mereka melajukan mobil mereka sedikit ke depan. Bertanya pada tetangga yang ada di sana. Oh, Linda sama Ana, mereka udah pindah. Baru 2 hari lalu sih pindahnya. Itu di rumah besar yang di ujung sana, yang catnya putih. Kata tetangga itu menjelaskan. Bagas dan Rani saling menatap. Rumah besar bercat putih. Keduanya buru-buru melajukan mobil ke rumah yang dimaksud. Dan benar, di situ memang hanya ada satu rumah besar bercat putih. Dan tampak sedang ada seorang perempuan yang menyapu di sana. Rani mengenali betul kalau itu adalah adiknya. Dia segera turun dan berlari. Linda, Assalamualaikum, teriak Rani. Karena dia pikir Linda tak akan mendengar kalau suaranya kecil, sebab rumah itu sangat besar. Waalaikumsalam. Kakak, kok nggak ngabarin dulu mau sini? Ya Allah kak, kakak sehat? Tanya Linda dengan wajah ceria, lalu mempersilahkan kakak dan iparnya itu masuk. Mereka pun dipersilahkan duduk di sofa baru milik Linda. Sebentar ya kak, aku ambilin minum, pasti kalian capek kan? Bukan hanya minum, Linda kembali dengan cemilan yang sangat enak di nampannya. Seketika, Rani dan Bagas makin kagum, tidak menyangka kalau adik dan ipar yang selama ini diremehkan, sekarang kehidupannya benar-benar berubah 180 derajat. Linda, kamu hebat banget bisa bikin rumah sebagus ini. Dan ini, marmer, kamu luar biasa banget, Lin. Rani tak habis-habisnya memuji Linda. Ya, bukan hanya memuji biasa. Dia benar-benar kagum pada adik dan iparnya itu. Ngomong-ngomong, Ana mana, Lin? Tanya Bagas. Oh, bentar ya. Aku telepon dulu. Linda segera mengotak-atik ponselnya dan tak lama dia bicara. Mas, ada Mbak Rani sama Mas Bagas cepat pulang. Sekitar 10 menit kemudian Anam sampai. Mas, Mbak, sehat? Kapan sampai? Tanya Anam berbahasa basi. Mereka pun berbincang ringan. Hingga akhirnya Bagas bicara pada titik tujuannya. Anam, sebelumnya aku meminta maaf. Bukan bermaksud kami kesini karena kami butuh. Tapi benar-benar kami terdesak, Nam. Bapakku masuk rumah sakit, butuh biaya besar. Kami gak punya jaminan kesehatan. Semua harta bapak juga sudah dijual untuk berobat. Tapi masih belum cukup. Kami masih butuh uang banyak. Kami berniat untuk meminjam uang kamu. Kalau ada, ucap Bagas menceritakan. Iya, Nam. Kasihan Mas Bagas. Dia benar-benar pusing nyari uang. Kami pun gak punya harta yang berarti yang bisa kami jual. Harta yang mahal ya cuman mobil itu. Kamu tahu kan rumah kami pun masih ngontrak. Mobil itu juga belum lunas. Gak mungkin kami jual. Kata Rani ikut menjelaskan. Oh, begitu. Gak masalah, Kak. Aku ada kok. Sebentar ya. Kalian butuh berapa? Ana merogoh sakunya, mengambil ponsel dari dalam sana. Gak banyak, Nam. 100 juta aja. Oh ya, sebentar.
Nomor rekening Mas, yang mana ya? Tanya Anam. Bagas segera menyebutkan nomor rekeningnya. Tak lama uang 100 juta itu masuk ke dalam rekeningnya. Matanya berbinar seolah tak percaya semudah itu mendapatkan pinjaman dari Anam. Mas boleh balikin kalau kapan ada uangnya ya. Gak usah buru-buru, kata Anam. Ya Allah Nam, ini beneran. Aku janji Nam, aku bakal balikin. Tapi aku gak tahu, aku bakal selesai nyicilnya berapa lama. Kamu tahu sendiri gajiku gak seberapa, kata Bagas. Anam mengangguk. Iya mas, aku ngerti kok. Ayo kita makan, kamu udah masak kan sayang? Tanya Anam pada Linda untuk mencairkan suasana. Udah, ayo kita makan. Mereka akhirnya menuju meja makan yang cukup mewah milik Anam dan Linda. Di sana sudah ada beberapa menu rumahan sederhana, tapi tampilannya begitu menarik. Ada ikan bakar, ayam goreng, sambal terasi dan lalapan. Juga nasi daun jeruk. Aromanya begitu wangi sekali, membuat siapapun yang mencium aromanya langsung kelaparan. Rani dan Bagas makan dengan lahap. Bahkan Rani tak henti-hentinya memuji masakan adiknya itu. Setelah kenyang, mereka berpamitan pulang karena harus segera mengurus bapaknya lagi. Hati-hati ya mas, mbak, kata Linda dan Anam kompak. Iya, sekali lagi makasih ya, kata Rani. Dan baru Anam juga Rani menyadari. Di samping ada sebuah mobil baru terparkir, Pajero Sport. Mereka benar-benar kaya banget ya mas. Mobilnya aja lihat, rumahnya juga. Aduh, aku nggak bisa kebayang. Sebenarnya sebanyak apa sih aset Anam itu? Tanya Rani pada suaminya. Udahlah, nggak usah ngurusin aset orang. Yang perlu kita pikirkan adalah bapak sembuh dan kita bisa balikin uang Anam. Kita udah dibantu. Kita nggak boleh kecewain mereka, kata Bagas. Iya mas, aku ngerti. Dan waktu pun terus berlalu. Hampir 6 bulan sudah sejak Bagas dan Rani meminjam uang itu. Kini mereka mendapat kabar buruk. Ayah Bagas, setelah menjalani operasi dan cuci darah, beliau tidak selamat. Beliau menyerah dengan penyakitnya. Beliau dipanggil sama Maha Kuasa. Anam dan Linda yang mendapat kabar itu langsung menuju kota untuk berbelasungkawa. Tapi sebelum itu mereka menjemput Butini, Robi, Della, dan juga Reno. Di sepanjang jalan, Butini sangat khawatir dan sedih. Dia tak bisa kebayang bagaimana keadaan anaknya sekarang. Sedih kehilangan mertua. Begitu juga dengan Linda dan Della. Mereka selalu teringat bagaimana sakitnya kehilangan ayah mereka waktu itu. Tapi sesampainya di kediaman orang tua Bagas, Butini, Della, dan juga Linda berusaha untuk berekspresi biasa. Mereka tidak mau terlihat sedih, takutnya nanti Rani malah semakin sedih. Prosesi pemakaman pun sudah selesai dilaksanakan. Rani dan Bagas masih sangat terpukul. Di saat rumah sudah sepi dan hanya tinggal keluarga inti, tiba-tiba Bagas bicara pada Anam. Nam, aku akan tetap bayar uang itu kok, kamu tenang aja. Tapi aku minta keluangan waktu ya, kata Bagas, padahal Anam sama sekali tidak menyinggung soal uang yang dia pinjam. Mas tenang aja, gak usah terlalu dipikirin. Santai aja mas, jawab Anam. Dan mulai itulah, baik Bagas dan juga Rani semakin sadar bahwa tak pantas meremehkan orang. Karena tak pernah tahu ke depannya kita akan membutuhkan orang itu. Oke bunda, semoga kisah ini bisa diambil pelajaran ya. Ingat, jangan pernah meremehkan orang lain. Bisa jadi yang kita remehkan akan menjadi orang yang paling kita butuhkan suatu hari nanti. Tetap sayangi keluarga, saudara. Karena tempat terbaik untuk pulang adalah keluarga sendiri. Tempat terbaik meminta bantuan adalah keluarga sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.